Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Saat ini saya akan membahas Ventian ya. Ventian ini saya bahas karena baru beberapa jam lah istilahnya atau beberapa sehari setelah unboxing saya kok berpikir kurang serak sama Ventian seri ini ya, seri yang 140 watt yang nggak tahu ya. Jadi banyak banyak yang eh, kurang mengena di hati lah istilahnya seperti itu ya. Memang secara tampilan waktu pertama kali unboxing ya seneng banget ya, seneng ya dengan harga segitu ya, ter apa mendapatkan charger seperti ini ya. 140 watt berdisplay 3 port USB-C, satu USB-A, dapat kabel 240. Dan sayangnya, nah itu yang pertama kali saya sayangkan ketika ngecek ini kabel ya, ini kabel ini 240. Di sini tertulis ya, kayaknya sepertinya ya, 240. Nah ini ada tertulis 240 ini ya. Nah ini, tapi tidak ada e-makernya. Itu saya benar-benar bingung gitu loh ya. Ada 240 tapi tidak bisa e-maker. Nah, kemarin sempat kita coba pakai powerset ya. Powerset jelas sudah tidak bisa. Nah, terus ada informasi ya, katanya harus pakai apa namanya? Finirsi. Nah, ini saya coba gitu loh. Saya akan cobakan bagaimana hasilnya. Saya cobakan aja ya, langsung saya cobakan ya, bagaimana hasilnya. Apakah bisa, itu pertama ya, pertama. Jadi beberapa kekurangan dari produk ini nih saya akan kemukakan ya. Ini saya tunjukin ya. Nah, ini USB-C e-maker. Nah, nggak mau muncul. Jadi dia muncul terus hilang. Misalkan kayak gini ya. Ini kita cabut ya, kita cabut. Terus habis itu atau kita ganti posisinya yang ini ya. Nah, muncul hilang dan itu tertulis 0000 semua. Jadi ini jelas 1000% tidak ada e-makernya gitu loh ya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan gitu loh ya. Apa namanya? Kok bisa 240 tapi nggak ada e-makernya? Saya sendiri juga bingung gitu, kok bisa ya seperti itu. Nah, ini coba kita lihat USB-A-nya ya, USB-A-nya seperti apa nih? Saya lupa ini. Portnya USB-A ya. Protokolnya ya, kita lihat ya. Protokol USB-A-nya ya, dia cuman dua ini aja ya. Apple sama DCP 5 volt 1,5 ampere yang hijau, semuanya merah ya, kecuali ya ini MediaTek bisa jalan. Tapi ya itu tadi ya, satu itu ya, ya. Nah, terus nah ini ini yang menjadi apa namanya, pertanyaan-pertanyaan ya nanti ya kalau itu masalah kabel sakti ya. Tapi gini ya, saya melihat charger ini ketika kita menggunakan displaynya itu terlalu gampang hilang gitu loh, apa redup gitu loh. Jadi kita belum bisa, belum sempat menikmati lah istilahnya ya gitu ya, belum sempat menikmati dia sudah hilang gitu loh. Apa namanya, tenornya itu sedikit banget gitu loh dibandingkan dengan, nah ini terus langsung hilang nih habis ini dia. Jadi misalkan kita tadi di kotak-kotak yang 4 itu ya, petunjuknya port-portnya ya, itu sebentar aja terus balik
terus tidur. Gitu loh. Misalkan kita ngecas nih, saya kasih tahu karena saya merasakan, wah ini gimana sih, baru dilihat sebentar ya udah udah kabur lah istilahnya seperti itu. Udah kabur nih, bentar. Kita ngecas nih. Kita ngecas, nah ini kita ngecas gini ya. Ini ngecas ini sebentar aja apa selesai. Nah ini lihat, belum 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 bergerak itu sudah hilang, iya kan? Sedangkan sedangkan charger yang seperti ini ya, ini kita coba ya, kita bandingkan ya, kita lihat ya. Ketika kita ngecas, nah ini kita ngecas, ini masih nyala ini. Ini nyala ya, ini kan nyala. Saya coba ini ngecas nih, waktunya lihat ya, waktunya ya. Saya coba ambil HP lagi, saya coba ngecas nih ya. Nanti kita ukur durasinya ya, durasinya. Nah ini lihat nih ya, ya kita lihat ya. Duluan mana nih? Selesai nggak selesai kumpulkannya itu loh. Nih, ini masih nyala. Nah udah mati. Ya, ini masih nunjukin ya. Padahal ini duluan saya tancepin kan. Saya tancepin ke sini untuk ngecas. Gitu. Nah itu. Jadi nggak nyaman gitu loh. Venten yang ini nggak tahu ini Venten saya mau ngomongnya jadi bingung juga gitu loh ya. Kok bisa seperti ini kejadiannya gitu loh. Sementara lihat nih. Ini aja masih nyala nih. Masih nyala nih. Ya tetap ini ada redupnya, ada matinya, memang ada. Tapi tidak secepat ini gitu loh. Gitu loh. Saya sampai bingung ini. Lagi dinikmati, dilihat ini protokolnya apa segala macam, tep mati. Belum apa-apa lagi pindah-pindah gini, tep mati. Duh, gimana sih ini? Saya pikir kok bisa cepat sekali gitu loh matinya gitu loh. Saya itu juga jadi bingung gitu kan. Nah terus yang menjadi persoalan lain itu ketika pengecasan lewat kabel sakti itu sudah saya pastikan tidak mau ini ya. Jadi kebetulan ada yang menanyakan di video saya yang Baseus itu berbeda ya, berbeda sama ini ya. Kalau Baseus itu masih bisa dia ya untuk kabel sakti ya, tapi kalau ini sudah tidak mau sama sekali. Dan itu ya kalau dibilang restart ya restart ya, ini sudah tidak mau sama sekali. Ini tidak mau sama sekali untuk menggunakan kabel sakti. Masuk ya. Nah ini kita praktekin aja langsung ya, kita praktekin langsung. Bukan masalah kabelnya mereknya apa ya, ini semua saya keluarin mereknya. Dari nanti kan jadi apa? Oh itu karena kabel merek ini, enggak. Semua kabel saktinya dia enggak mau, gitu. Sudah saya coba, memang nyala ya nyala, tapi ya itu tadi. Ini dia akan merestart gitu loh, ngerestart gitu. Itu terjadinya seperti itu. Nah, ini saya lap dulu, nanti kesalahan kalau nggak dilap ya. Nah ini Poco ya, kok Poco, Superfook ya, ini Superfook ya. Nah dia langsung menunjukkan gambar marah gitu. Nah ini, nah mengulang kan. Nah itu ada Superfooknya. Nah ini gambar marah nih ya, nggak mau toh. Nah ini marah dia. Lucu juga sih, dia nggak mau kabel ini tapi bisa marah. Nih saya ganti kabel yang ini ya, I2C ini. Nih saya cobakan. Jadi bukan karena kabelnya, ya memang
dia marah-marah gitu loh. Kita cobakan ya. Apakah bisa? Nah, tuh marah-marah. Ya kan? Restart. Nah, dia marah, tuh. Restart. Ya enggak? Jadi bukan karena kabelnya, nanti ada yang menghubungkan ya. Oh, itu karena kabel, pakai kabel ini, itu pakai kabel itu. Enggak, memang dia tidak mau. Dia tidak mau. Jadi saya sudah mencoba berulang kali ya. Dia tidak mau untuk digabungkan dengan kabel sakti. Jadi ada teman kita itu menyesal menggunakan ini, katanya gitu. Dia jadi sebelum saya unboxing itu sudah ada di kolom komentar di video Baseus ya. Jadi dia bilang katanya tidak bisa ya. Saya coba-coba, ternyata saya coba memang nggak bisa ya. Kita coba yang, kalau nggak tahu ya kalau yang USB C3 ya. C3 karena kan itu hanya di bawah 30 watt ya. Di bawah 30 watt. Nah, marah juga enggak ini. Nah, belum udah hilang ini loh. Ya. Apanya ini? Displaynya itu terus hilang. Ini bisa masuk nih 26 watt nih. 26 watt. Nah, itu untuk yang C3. Jadi di C3 dia mau. Cuman nggak tahu ini tadi bisa untuk C3 dia mau. Nah, Superfook ya. Dia mau. Tapi ya itu tadi gambarnya cepat hilang. Nah, ini ya, ini sekarang di port banyak ya. Menunjukkan portnya ini di C3 dia bisa untuk wattnya keluar. Ini 26 watt ya. Itu bisa. Tapi kalau untuk yang C2 ini, C2 dan C1 dia enggak mau. Dia akan marah. Marah itu merestart terus. Nah ini dia ngamuk, istilahnya gitu loh. Nah ini dia ngamuk-ngamuk nih loh. Ini lucu juga ini, antik ini ya. Bisa ngamuk, jadi chargernya ini bisa ngamuk gitu loh ya. Jadi dia hanya bisa ketika digunakan untuk kabel sakti di C3. Nah, sekarang coba ya, saya akan coba ini C3-nya mengecas ya, C3-nya mengecas di Superfook. Lalu yang ini pakai kabel biasa ya, ini masuk Superfook ya. Saya gunakan kabel biasa ya. Nah, ini hasilnya seperti apa? Dia apakah mau? Apakah mau? Nah, ini kalau ditancepin nggak ada nyalanya. Ini mau atau tidak gitu lah. Ini kabel biasa. Nanti satunya saya pakaiin kabel punyanya Ventiannya juga ya. Dia bisa ngisi ya, ngisi daya super cepatnya jalan, dan dia bisa mau dia. Ternyata dia mau. Baru ketahuan ya. Jadi kalau kita menggunakan kabel sakti yang bisa digunakan di C3 ya. Jadi C1 sama C2 dia tidak mau untuk dicolokkan kabel sakti. Jadi harus kabel biasa seperti ini. Nah itu loh, saya baru istilahnya menganalisa, mau lihat apa gambar segala macam, baru sebentar udah selesai nggak selesai kumpulkan. Nah ini totalnya 44 watt ya, ini dia bisa ngambil. Jadi untuk yang di
C1 sama C2 dia tidak mau menggunakan kabel sakti. Ya, tadi sudah kita coba dua-duanya ya, C1 sama C2. Dan formasi seperti ini dia bisa. Ya, formasi seperti ini kita lihat untuk C2-nya juga kita tancepin ya. C2-nya. Nah, ini enggak apa-apa, enggak restart. Ya kan? Saya coba untuk ini. Oh, ngerestart nih. Ternyata ngerestart juga. Tapi superhooknya tetap jalan ya. Ini saya kelihatan ya tadi superhooknya ya. Nah, saya lihat ini masuk berapa ya wattnya ya. Nah, ini loh. Wow, totalnya 73 nih. Nah, ini. C2 dia bisa masuk 29 watt ya. Bentar, ini saya naikin lagi. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini mau nutup nih, Ini udah cengengesan gini. Sebentar lagi nutup nih. Nah, ya toh? Waduh, nah ini. Ya. Jadi C1 saya pakai ini keluar 18 watt. Dan C2, aduh. C2 masuk 27 watt. Sementara yang kabel sakti bisa 26 watt. Baru ketahuan ya. Jadi skemanya seperti itu ya. Kalau kita menggunakan kabel sakti, buat teman kita yang merasa sudah punya ini ya. Jadi dia batas kabel saktinya hanya di 30 watt loh ya. Dia tidak bisa lebih ya. Karena daya yang dikeluarkan, yang dipunyai di C3 itu hanya tidak lebih dari 30 watt. Nah, ini saya akan coba C3 ini. Ya sudah itu batasnya ya, cuman hanya bisa di 26 ya, karena nah ini hanya 26. Hanya bisa di 26. Kalau lebih tidak bisa. Coba saya pakaiin ke Vivo. Vivo mana nih Vivo? Bentar, Vivo nih. Vivo ini dia bisa, ini Vivo ini kan 80 watt. Nah, ini saya cobakan dulu. Coba 80 watt dia bisa lewat 30 watt enggak? Saya rasa ya nggak bisa. Wah, udah 90% ini. Dari tadi saya coba-coba ini nggak bisa lagi nih. Karena batas Vivo saya 90% ya. Nah, ini nggak mau. Nah, masuk hanya 2 watt. Karena memang saya batasi di 90%. Full gitu loh istilahnya. Jadi itu memang tidak bisa ya. Batasnya memang di 30 watt ya. Untuk apa namanya C3 dia hanya bisa di 30, batasnya hanya bisa di 30 watt. Ini bisa superhook ya. Ya kan? Jadi bisa ya. Buat teman kita yang sudah memiliki Ventian ini, jangan berkecil hati ya. Kabel saktinya bisa digunakan tapi di C3. Nah, ini baru ketemu gitu loh ya. Jadi baru ketemu. Jadi saya baru bisa menerangkan kalau kabel saktinya tetap masih bisa digunakan tapi di C3 ya. Aduh, sorry. Untuk C1, C2 dia tidak mau, dia akan marah. Dia wajahnya akan marah ya. Nah, kalau ini wajahnya tadi cengengesan, dia mau nutup gitu loh. Seperti ini. Mengenai suhunya seperti ini ya. Gitu. Clear ya. Jadi yang mengkondisikan yang sudah memakai Ventian 140 watt itu tidak masalah dengan kabel saktinya. Tapi pengecasan ke kabel saktinya digunakan di mana? C3. Nah, ini sebentar, ini saya akan coba colokan di wattnya yang gede ya. Bentar. Yang membutuhkan watt gede, sebentar. Duh, nah ini. Ya. Saya akan ambil. Nah, ini.
supervooc-nya tetap jalan. Terus kita akan coba colokan ke yang wattnya gede ya. Nah, yang wattnya gede. Pakai ini aja ya biar kelihatan ya. Bentar. Biar kelihatan angkanya maksud saya. Ini, nah ini. Ini bisa 100 watt. Oh, jadi kalau ini, jadi kalau sudah digunakan C3-nya, dia C2 sama C1 100 watt ya. Coba saya gunakan yang C1 ya. Bisa 140 enggak ya? Sepertinya harusnya bisa ya. Oh, tidak bisa ya. Jadi kalau C3 digunakan, ini supervooc-nya masih jalan ya. Masih. Nah, ya masih ultra cepat ya, masih jalan. Dan C1 atau C2 digunakan, dia hanya bisa mengeluarkan 100 watt ya. Ini 96 ya. Ini PD 3.0. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini 100 watt ya. Ya, clear ya. Jadi kalau untuk pengecasan, nah ini sebentar. Saya ambil lagi. Untuk pengecasan dengan kabel sakti yang bisa digunakan di C3. Ya. Sementara C1 sama C2 dia tidak mau. Ya. Hanya digunakan ke power delivery biasa. Seperti pengecasan ke laptop, pengecasan Mi Turbo, tapi tidak muncul koma desimal. Yang bisa memunculkan koma desimal kalau kita menggunakan kabel sakti hanya di C3. Oke? Clear ya? Saya kira cukup sekian dulu video mengenai Vention 140 watt ini. Ketika digunakan menggunakan kabel sakti, sudah ketemu solusinya dalam penggunaan kabel sakti. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.